Pada video ini kita akan mempelajari sebuah trik atau cara untuk dapat membatasi pergerakan gajah lawan kita dan membuatnya menjadi pasif. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara gajah bagus dan gajah buruk. Gajah buruk adalah gajah yang terhalang oleh pion-pionnya sendiri. Contohnya kita akan melihat pada pertahanan Prancis, di mana gajah petak terang hitam merupakan gajah buruk karena terhalang oleh susunan pion-pionnya sendiri pada petak terang. Sekarang kita coba kembali ke posisi awal permainan. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sebuah gajah dapat berkembang pada fase pembukaan. Coba perhatikan gajah petak terang hitam di C8. Cara apa saja yang dapat dilakukan hitam untuk mengembangkan gajah terangnya tersebut? Hitam bisa mengembangkannya dengan memajukan pion di lajur D untuk membuka diagonal gajah tersebut ke arah sayap raja. Atau juga bisa dengan fianchetto gajah dengan membuka pion B6 lalu menempatkan gajah tersebut di B7. Meskipun gajah terang hitam sudah dikembangkan, tetapi belum dapat menempati petak yang aktif karena masih terhalang oleh pionnya sendiri. Maka dari itu penempatan gajah di B7 ini bukanlah pilihan yang terbaik bagi hitam. Pilihan lainnya untuk mengembangkan gajah terang hitam adalah ke petak D7. Namun penempatan gajah di sini juga merupakan pilihan yang kurang bagus. Alasan yang pertama adalah gajah di D7 mempunyai jangkauan yang hampir sama dengan jika ditempatkan di C8. Gajah ini hanya efektif untuk mengontrol diagonal ini saja. Alasan kedua yang menjadikan gajah di D7 ini kurang bagus adalah karena gajah ini menghalangi jalan dari perwira-perwira hitam lainnya seperti menteri dan kudanya di B8. Pilihan lainnya dalam mengembangkan gajah tersebut adalah ke petak E6. Ketika gajah ini sudah berada di petak E6, pergerakan gajah ini akan dibatasi oleh pionnya sendiri di D5 dan F7. Kembali ke awal. Maka jika hitam menempatkan pionnya di D5, maka petak yang paling bagus untuk mengembangkan gajah terang adalah ke F5 atau G4. Bagi putih, tentunya putih akan mencoba untuk menjaga kedua petak ini dari perkembangan gajah hitam. Untuk menjaga petak G4 dari gajah hitam, putih biasanya memajukan pion ke H3 atau terkadang ada yang memajukan F3. Sedangkan dalam menjaga petak F5, putih biasanya akan menempatkan gajah ke D3. Contohnya seperti ini. Majunya pion putih ke H3 dan penempatan gajah putih di D3 membuat gajah terang hitam pergerakannya terbatas dan akan kesulitan untuk mendapatkan peranan yang besar pada permainan. Banyak sekali pemain catur yang sebenarnya sudah mengetahui ide ini, namun terkadang tidak menerapkannya pada permainan. Maka setelah mempelajari strategi semacam ini, diharapkan kita dapat menggunakannya pada setiap permainan kita. Ide seperti ini dapat diterapkan pada berbagai macam variasi pembukaan. Sekarang kita akan melihat bagaimana ide dalam membatasi gajah lawan seperti tadi kita mainkan dalam permainan yang nyata. Kita akan mengambil contoh dari pembukaan yang lain. Putih membuka dengan pion E4 melawan pertahanan karokan dari hitam. Setelah D4 dan D5, putih menukar pionnya dengan pion hitam. Lalu putih mengembangkan gajahnya ke D3. Ini adalah bangunan karokan variasi Rubinstein. Putih akan memajukan pion ke H3 nantinya.
Dikombinasikan dengan gajah di D3 akan membatasi pergerakan gajah terang hitam, seperti yang kita bahas konsepnya di awal tadi. Dalam menjalankan strategi seperti ini, kita perlu memperhatikan urutan langkah-langkahnya, yaitu dimulai dengan gajah terlebih dahulu ke D3, baru disusul pion maju ke H3. Jika putih memulainya dengan langkah H3 terlebih dahulu, hitam akan mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan gajah terangnya ke F5, dan rencana putih akan gagal. Dan putih juga jangan dulu memajukan kuda ke F3, karena hitam akan melakukan pin dengan gajahnya ke G4. Maka dari itu urutan langkah sangatlah penting sekali diperhatikan. Dimulai dengan gajah ke D3 terlebih dahulu, sehingga petak F5 dan G4 keduanya masih dalam kontrol perwira-perwira putih. Selanjutnya hitam akan melakukan pengembangan perwiranya. Semisal kuda F6, barulah putih memajukan pion H3. Kita akan melihat contoh lainnya. Kita masih pada pembukaan karokan. Setelah terjadi pertukaran pion, putih membuka pionnya dari C4. Hitam kuda ke F6, putih kuda C3, hitam pion maju ke E6, kuda F3, gajah E7, dan setelah putih menukar pionnya dengan pion hitam, hitam mempunyai dua pilihan dalam memakan balik pion putih. Hitam dapat memakan balik dengan pion ataupun dengan kuda. Keduanya cukup sering dimainkan. Jika hitam memakannya dengan pion, posisi akan menjadi berimbang dan tercipta bangunan yang simetris. Putih akan lebih sulit untuk meraih keunggulan dari posisi ini. Meskipun begitu, putih tetap bisa menggunakan ide dan strategi dalam membatasi pergerakan gajah terang hitam. Jika putih memainkan gajah ke D3, kemungkinan hitam akan menempatkan gajahnya di G4 untuk mempin kuda. Dan rencana dari putih akan gagal karena hitam berhasil mengembangkan gajah terangnya ke petak yang aktif. Sehingga putih harus memajukan pion H3 terlebih dahulu, barulah nantinya gajah ke D3. Di sini pasti banyak yang bertanya-tanya bagaimana jika hitam segera mengeluarkan gajahnya ke F5. Tentu saja hitam dapat memainkannya, tetapi putih dapat memanfaatkannya dengan memberikan skak oleh gajah B5 pada raja hitam yang masih berada di tengah. Secara umum, hitam tidak suka untuk menempatkan kuda B ke D7 karena adanya pion putih di D4 yang mengontrol petak C5 dan E5. Sehingga kuda hitam di D7 mempunyai keterbatasan gerak dalam menuju ke petak-petak pusat. Mungkin kuda hitam akan mencari jalan lewat kuda B6, tetapi putih akan kembali membatasi pergerakan kuda tersebut dengan pion B3. Sehingga kuda hitam kurang bagus ditempatkan di D7 ini. Lalu bagaimana jika kuda hitam ke C6? Putih akan memanfaatkan pin dari gajahnya dengan bantuan kuda ke E5 untuk menambah penekanan pada kuda C6 hitam. Dan nantinya putih bisa mengeluarkan menteri ke A4 untuk menambah lagi tekanan pada petak C6. Sehingga posisi sudah tidak berimbang lagi dan hitam sedang dalam masalah besar. Kembali beberapa langkah ke belakang. Jika hitam tidak berminat untuk memainkan gajah ke F5, misalkan hitam memutuskan untuk rokade terlebih dahulu, putih akan langsung menempatkan gajah di D3 untuk segera mengambil alih petak F5.
Di sini hitam akan menemukan kesulitan untuk mengembangkan gajah petak terangnya ke petak yang aktif. Mungkin saja nantinya gajah tersebut akan diletakkan di petak E6, karena memang tidak ada petak lainnya yang bagus untuk ditempati. Gajah hitam akan menjadi pasif di E6 karena terhalangi pion-pionnya sendiri, dan juga akan menutup lajur E. Kita akan coba melihat contoh lainnya. Kali ini pada pertahanan Petrov, di mana langkah dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda F6. Setelah kuda makan F5, kuda diusir oleh pion D6. Kuda mundur lagi ke F3. Kuda hitam makan E4. Dan di sini langkah yang paling populer dimainkan adalah pion D4. Tetapi kali ini kita akan mencoba gajah ke D3. Kuda hitam sedang diancam. Jika hitam memajukan pion D5, maka menteri putih ke E2 untuk mempin kuda dan akan menimbulkan masalah besar bagi hitam. Sehingga hitam tidak memajukan pion ke D5. Jika kuda hitam ditarik mundur lagi, putih dapat memajukan pion H3. Ini adalah posisi yang polanya hampir mirip dengan yang sebelumnya tadi kita bahas. Gajah terang hitam di C8 tidak mempunyai petak yang bagus untuk ditempati. Meskipun hitam dapat membuka pion ke B6 untuk fianchetto gajah di B7, namun variasi seperti ini cukup menarik untuk dicoba putih. Kedepannya putih akan rokade, juga diikuti hitam yang rokade, lalu putih memainkan pion C3, dan setelah kuda hitam ke C6, putih menarik gajahnya ke C2, bersiap memajukan pion ke D4. Dan kedepannya nanti putih akan melanjutkan pengembangannya seperti biasa. Gajah yang satunya ke G5 dan kuda B ke D2. Dan putih akan memperoleh posisi yang lebih solid. Setidaknya putih telah menciptakan kondisi yang berbeda dari langkah-langkah buku yang sering dimainkan, sehingga membuat lawan kita perlu berpikir lebih banyak lagi untuk membuat rencana pengembangan yang baru. Pada contoh-contoh sebelumnya tadi, pembahasan kita lebih berfokus pada gajah petak terang hitam. Tetapi selain gajah petak terang hitam, strategi seperti ini juga dapat diterapkan pada gajah lainnya. Ketika bermain catur kilat, terkadang kita sering menemukan lawan memainkan kuda C3, dan setelah pion D5, putih melanjutkan dengan pion E4. Langkah yang paling menarik dimainkan hitam di sini adalah memajukan pion ke D4 menyerang kuda. Kuda mundur ke E2 menyerang balik pion hitam. Lalu hitam melindungi dengan pion lainnya. Dan kuda putih bermanuver ke G3. Sampai di sini banyak pemain hitam memajukan pion ke C5. Namun setelah kuda F3 mengancam pion dan hitam melindunginya dengan kuda C6, maka putih mempunyai kesempatan untuk mengembangkan gajahnya ke C4 ataupun B5 yang merupakan petak yang aktif untuk gajah putih. Kembali beberapa langkah sebelumnya. Hitam dapat menerapkan strategi seperti pada contoh-contoh sebelumnya untuk membatasi pergerakan dari gajah terang putih. Karena hitam sudah mengetahui bahwa gajah putih akan dikembangkan ke C4 atau B5, maka hitam perlu dengan segera mengambil langkah gajah E6. Dan setelah kuda putih ke F3, hitam sebaiknya juga jangan dulu langsung memajukan kuda ke C6. Karena gajah putih akan ke B5. Tetapi lebih baik memajukan pion F6 terlebih dahulu. Nanti ke depannya hitam akan merencanakan pengembangan kuda ke D7, gajah D6, dan kuda E7.
hitam akan memperoleh posisi yang lebih solid. Jika gajah putih langsung ke B5, hitam dapat menutupnya dengan C6 dan akan kembali membuat gajah putih menjadi pasif. Karena setelah gajah mundur ke A4, hitam akan membawa kudanya ke A6 dan ke C5 untuk memburu gajah putih ini. Atau hitam juga bisa mendorong pion ke D3 untuk memblok pion putih di D2. Dalam permainan yang kita mainkan sehari-hari, sangat banyak berbagai macam posisi di mana kita dapat menerapkan strategi tersebut. Apa yang dibahas pada video ini hanyalah sebagian contoh saja dari beberapa variasi pembukaan. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.